Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira dari Prodi Kehutanan Angkatan 2021. Pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Alam Hayati pada kelas 02, di sini saya akan sedikit menarasikan mengenai UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Seperti yang telah kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini telah dilimpahkan atau dianugerahkan begitu banyak luar biasanya sumber daya alam, baik yang nabati maupun yang hewani. Nah, di sini tentu kita dengan adanya sumber daya alam tersebut kita harus memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Itu yang disebut dengan uh, hutan yang lestari, dapat kita bilang seperti itu. Namun dengan penggunaan yang terus-menerus yang akan kita kita gunakan, tentu akan ada waktu habisnya. Jadi di sini fungsi kita para rimbawan fokusnya dalam bidang konservasi itu, di situ kita di belajar mengenai apa itu konservasi. Nah, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 itu yang mana tentang konservasi sumber daya alam hayati, yang menyebutkan bahwa sumber daya alam hayati itu ada berbagai dari unsur hayatinya yang ada dalam dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati yang nabati, ya ini jenis tumbuh-tumbuhan. Lalu ada yang hewani juga, yaitu satwa. Kemudian yang mana mau bersama atau secara masing-masing mereka itu memiliki fungsi dan manfaat tersendiri, sehingga terbentuklah suatu ekosistem. Nah, sedikit saya jelaskan apa itu sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari hewani, nabati, ataupun berupa fenomena atau estetika pada suatu alam. Kemudian uh, yang telah dibentuk oleh Tuhan kita sendiri bahwa ini tidak dapat digantikan, mengingat sifatnya yang tidak dapat digantikan atau diperbarui atau digantikan dengan sesuatu yang lain. Karena itu kita perlu adanya konservasi untuk menyediakan sesuatu yang akan habis ini, sesuatu yang harus kita jaga gitu, supaya kedepannya tetap akan terus ada dan ada. Nah, di sini maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ini menjadi kewajiban mutlak untuk kita semua para rimbawan khususnya, agar setiap generasi itu dapat merasakan sumber daya alam yang ada di negara kita ini, khususnya pada kawasan Indonesia. Setelah saya menjelaskan apa itu sumber daya alam hayati, sedikit saya jelaskan lagi apa itu si konservasi sumber daya alam hayati. Nah, konservasi sumber daya alam hayati ini adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya ini dilakukan secara baik, bijaksana, terjamin, maupun terstruktur bagusnya, agar terjadinya keseimbangan antara banyaknya keanekaragaman dengan populasi manusia mungkinnya jika ada di kawasan itu, yang mana nilainya pemanfaatan ini tetap terjadi, namun nilai pada ekosistem, pada SDA ini tetap ada gitu. Dan baik unsur hayati maupun non hayati, mereka itu saling berhubungan, saling berkesinambungan satu sama lain. Jadi kita harus saling menjaga satu sama lain gitu. Nah, tindakan yang merusak SDA ini sendiri umumnya dilakukan atau terjadi karena
manusia itu sendiri. Karena SDA atau suatu kawasan atau suatu kawasan itu jika terletak di alam dia tidak akan rusak karena emang sudah dari sananya dia jadi lebih seimbang gitu. Nah, tindakan yang tidak bertanggung jawab ini dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan yang mana melindungi satwa maupun tumbuhan yang ada di sekitar itu. Karena itu tentu harus adanya hukuman bagi pelakunya. Salah satunya dengan dibuatnya UU UU khususnya UU nomor 5 tahun 1990 mengenai konservasi ini, yang mana di dalamnya itu ada pidana denda bagi para pelaku supaya mereka juga jerah. Nah, pada konservasi hayati ini sendiri ia memiliki 3 poin, tiga tujuan utamanya. Yang pertama itu ada menjamin terpeliharanya proses ekologis untuk yang menunjang sistem penyangga kehidupan. Yang mana tujuan ini untuk membangun dan mensejahterakan manusia itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada yang menjamin terpeliharanya keanekaragaman, sumber genetik, dan tipe-tipe ekosistemnya. Nah, keberagaman sumber genetik ini dapat dilakukan dengan uh, pengawetan atau dilakukan dengan pengawetan menggunakan sumber plasma nutfah kok nggak salah ya itu. Itu salah satu salah satu kunci supaya apabila ada suatu spesies yang bakalan punah, cuman karena udah ada plasma nutfahnya itu mungkin kedepannya dia bisa kita kembangkan lagi gitu. Yang ketiga itu ada mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati. Nah, ini fungsinya itu yang mana tujuannya untuk menjamin kelestariannya. Selanjutnya itu pada UU nomor 5 tahun 1990 itu secara keseluruhannya itu ada 14 bab dan dalamnya UU itu ada 45 pasal yang mana secara lengkap mereka telah menyebutkan uh, apa sih apa yang akan didapatkan oleh pelaku apabila melanggar um, hak-hak seperti itu. Sudah sangat lengkap. Lalu untuk undang-undangnya ini sendiri yaitu bersifat nasional yang lalu undang-undang ini membuat ketentuan-ketentuan pokok yang ia mencakup ruang lingkup dari segi konservasi itu sendiri. Yang mana ia telah diatur oleh peraturan pemerintah itu sendiri ya. Untuk Undang-Undang Republik Nomor 5 tentang konservasi ini disahkan pada tanggal 10 Agustus pada tahun 1990 oleh presiden saat itu yaitu Presiden Soeharto. Nah, uh, pada untuk saat ini itu undang-undang ini sempat disarankan untuk direvisi karena ada beberapa ketentuan-ketentuan yang mungkin dirasa kurang. Seperti salah satunya dulu itu ada undang-undang yang mana menetapkan bahwa suatu kawasan hutan itu ditetapkan oleh pemerintah tanpa ada campur tangan masyarakat setempat. Nah, itu akan diharapkan dapat diubah atau direvisi agar masyarakat di sekitar hutan itu bisa ikut bekerja sama, ikut memahami apa sih kenapa hutan itu harus dijaga karena orang itu juga hidup di sekitaran itu. Nah, di situ mungkin dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah ini dapat menemukan titik tengah yang lebih baik untuk terjaganya sumber daya alam yang ada pada suatu kawasan gitu. Mungkin hanya itu dari saya Safira. Kurang atau lebihnya mungkin bagus dan kurangnya mohon maaf. Jadi terima kasih atas waktunya.
Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelek itu